Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, pada mata kuliah strategi kewirausahaan, malam ini kita akan pada sampai pembelajaran yang terakhir, ya, materi ke-15, dan ke-16 kita udah ujian akhir semester, ya. Adapun materi terakhir ini kita akan berbicara tentang kecerdasan wirausaha, ya. Kecerdasan wirausaha. Untuk itu coba simak PowerPoint yang saya share, ya, berikut ini, ya. Jadi materi 15 di mata kuliah strategi kewirausahaan itu kecerdasan wirausaha, ya. Apa itu kecerdasan wirausaha, ya? Yang melatar belakangi, ya, wirausaha itu adalah bahwa rasio wirausaha di Indonesia ini adalah sangat rendah, ya. Jadi jiwa untuk berwirausaha itu di Indonesia, di negara kita itu sangat rendah, ya, sangat rendah. Kita juga paham, ya, dengan banyaknya keterbatasan yang ada, ya. Kemudian apabila seseorang mempunyai pendidikan yang semakin tinggi, ya, maka jiwa wirausahanya itu juga rendah, ya. Kepinginnya jadi pegawai, jadi birokrat, ya. Kerja yang enak di kantor, ya. Tidak mau berkeringat, istilahnya, ya. Berkeringat, berpeluh, ya. Jadi apabila orang berpendidikan tinggi, ya, cenderung tidak mau dia menjadi wira swasta atau wirausaha, ya. Nah, ini yang banyak terjadi, ya, di kita, ya. Apa itu kecerdasan wirausaha? Yaitu kecerdasan wirausaha atau entrepreneurial intelligence adalah sebuah pola pikir dan pola tindak yang menghasilkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk senantiasa memberikan nilai tambah dari setiap sumber daya yang kita miliki. Ini menurut Aribowo Suprajitno Adi, ya. Aribowo Suprajitno Adi, ya. Jadi itulah yang dimaksud atau definisi daripada kecerdasan wirausaha. Karakteristik seorang wirausaha, pertama dia harus visioner, mempunyai visi ke depan. Lalu punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian kompeten dalam bidangnya, kompeten dalam bidangnya. Lalu orangnya pasti senang bergaul, karena dia akan mencari sesuatu yang baru, ya. Tentunya dia harus bertanya ke sana ke sini, ya. Dengan bertanya dia pasti model orang yang senang bergaul, respect, ya. Apabila orang bertanya juga antusias, respect, mempunyai integritas, ya. Biasanya punya integritas, ya. Karena kalau kita sebagai wirausaha tidak punya integritas, tentu orang akan memandang kita rendah atau remeh. Selalu mempunyai keinginan bahagia dan berlimpah secara mental. Ini adalah karakteristik seorang wirausaha. Apakah ini termasuk dalam kategori diri Anda? Ya, Anda sendirilah yang merasakannya, ya. Adapun skema mental seorang wirausaha biasanya dia defisiensi. Posisi mentalnya diefisiensi. Selalu merasa kekurangan sehingga dia harus menambah. Kemudian mentalnya mental happiness, bahagia, ya. Selalu bahagia, dan greatness, selalu unggul, ya. Kepingin unggul, ya. Jadi selalu merasa kekurangan, maka dia akan terus menambah ilmu, menambah usahanya, selalu bahagia dengan usaha yang ada, dan selalu merasa
harus unggul, ya, harus unggul daripada yang lainnya. Ini yang harus dimiliki oleh mental seorang wirausaha. Kecerdasan wirausaha itu adalah ada 5 kategori besar. Ya. Pertama, dia harus intellectual quotient, ya. Mempunyai kecerdasan intelektual. Kemudian emotional quotient, mempunyai kecerdasan dalam emosinya, ya. Bisa meredam emosi, ya. Cerdas dalam memperagakan emosi, ya. Lalu execution quotient, ya. Kecerdasan dalam mengeksekusi, ya. Adversity quotient, kecerdasan dalam promosi, ya, iklan, ya. Lalu spiritual quotient, mempunyai nilai-nilai spiritual yang baik, ya. Ini adalah beberapa kriteria yang harus dimiliki apabila Anda akan menjurus kepada kecerdasan wirausaha. Lalu ini adalah mempunyai pikiran, ya, mindset daripada seorang wirausaha itu, ya, kalau menurut beberapa teori bahwa sadar itu, posisi sadar itu 10%. Kadang di bawah sadar itu 90%. Sehingga di tengah-tengahnya itulah yang rasio, ya, pikiran kita, ya. Jadi kalau sadar itu biasanya otak kiri, ya. Sedangkan bawah sadar itu otak kanan kita, ya. Jadi ini adalah mindset pikiran yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Saya pikir inilah materi 15. Silakanlah Anda mencari atau menggali lagi. Mudah-mudahan banyak referensi yang bisa Anda baca. Lalu kita lanjutkan ke materi 16, ya. Materi 16 adalah penjelasan saya, tentang UAS kita, ya. Tentang UAS kita, materi 16-nya. Jadi pertemuan 16 adalah kita melakukan ujian akhir nasional, ujian akhir semester, ya, maksudnya. Ini terjadwal tanggal 11, ya, tanggal 11 Februari tahun 2023, kebetulan itu hari Sabtu. Sesuai jadwal daripada rektorat, yaitu kita ujiannya di jam 17 sampai jam 18 sore, ya. Soal sudah saya upload, ya. Jadi ketentuan menjawab soal UAS adalah bacalah soal UAS dengan teliti, ya. Kemudian jawablah sesuai dengan maksud pertanyaannya. Soal UAS adalah dalam bentuk esai dan di-share melalui portal Pancabudi pada menu bank soal ujian. Jadi Anda silahkan mendownload soal tersebut, ya. Ada 7 soal yang masing-masing mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau benar semua bernilai 100. Adapun waktu penyelesaian adalah 1 kali 12 jam. Jadi terakhir saya akan terima jam 6 pagi besoknya, ya. Hari Minggunya jam 6 pagi, ya. Atau keesokan harinya, ya. Dan jawaban bisa di-share 2 kali. Pertama di-upload di portal Pancabudi pada menu bank soal ujian. Dan bisa juga di-emailkan ke saya, ya. wilchan_probain@dosen.pancabudi.ac.id, ya. Kerjakanlah soal dengan amanah, ya, mandiri, ya. Jangan mencontek, ya. Karena kadang-kadang pengalaman saya kemarin justru yang memberikan contekan itu yang nilainya rendah dibandingkan yang orang mendapatkan contekan. Kenapa? Dia dapat contekan dari Anda, lalu dia baca jawaban Anda itu. Ternyata menurut pikiran dia kurang maksimal jawabannya. Lalu ditambahkannya, dimaksimalkannya. Hasil maksimal yang dibuatnya itu tidak diberikannya ke Anda lagi. Akhirnya apa? Nilainya menjadi lebih baik daripada Anda yang memberi contekan. Karena sifat ujian kita online, ya,
Jadi banyak referensi yang bisa Anda baca ya. Jadi tidak lepas Anda bisa baca internet asal Anda ingat waktu ya. Jangan sampai lewat di dalam mengirimkan jawaban soal Anda. Demikianlah penjelasan saya tentang ujian akhir semesternya. Selamat bekerja, terima kasih. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran di mata kuliah strategi kewirausahaan, saya sebagai dosen pengampu mohon maaf kepada Anda apabila di dalam penjelasan-penjelasan saya tentang materi kuliah ini ada yang Anda belum paham. Anda belum paham itu berarti itu merupakan keterbatasan saya, sampai situlah kemampuan saya dalam memberikan perkuliahan dalam strategi kewirausahaan ini. Karena dosen itu adalah cuman mengantar, adapun untuk penjelasan selanjutnya Anda bisa mencari sendiri. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam memberikan materi di dalam mata kuliah strategi kewirausahaan. Saya doakan Anda sukses dan mendapat nilai baik pada mata kuliah saya. Saya sudahi dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu untuk kita semua.